Oke, selamat siang semuanya. Oke, kita lanjutin ya. Untuk materi hari ini, kita akan membahas tentang ini ya, recycler view, ya, list dan recycler view. Recycler view itu sebenarnya adalah komponen yang dipakai untuk membuat sebuah list ya. Jadi list sendiri apa? List sendiri itu dalam sebuah aplikasi itu adalah komponen yang berulang ya. Itu disebut list. Contohnya ini kalau ada aplikasi chatting itu kan ini ada chat ya, ada chat ya, daftar percakapan gitu kan. Nah ini kan dia kan mengulang ya, mengulang sejumlah datanya gitu. Nah ini disebut sebagai list. Terus kemudian contoh yang lain, misalnya kalau kalian buka daftar kontak ya di HP kalian, itu juga pakai list ya. Jadi jumlahnya itu nggak pasti ya. Kita nggak bisa tentukan sebelumnya karena tergantung dari jumlah datanya. Nah jumlahnya sendiri itu juga bisa bertambah, bisa berkurang ya. Kayak chat ini kan juga nanti tiba-tiba bisa aja di sini nambah ya, di bawahnya nambah gitu kan, atau yang lama ini dihapus itu kan juga bisa ya, jadi hilang misalnya ya gitu. Nah jadi yang kayak gini kan kita nggak mungkin ya bikin pakai pakai paletnya Android Studio itu kita drag and drop ya, kita drop satu teks di sini, satu teks di sini, terus satu teks di kanan, satu teks di kiri, kan nggak mungkin kan kita datanya kan berubah-berubah terus ya. Nah, jadi karena kita nggak bisa prediksi datanya itu nanti bakal seperti apa, ya, jumlahnya berapa, dan bahkan bisa bertambah juga, ya. Nah, itu pakailah list, ya, gitu. Ya intinya cuma buat bikin ini, ya, data yang berulang, ya, bukan data sih, komponen ya, komponen yang berulang ya, layout yang berulang, ya, sejumlah data yang kita punya. Nah, komponennya yang dipakai buat itu namanya recycler view, ya, gitu. Kalau zaman dulu, ya. Di versi lama itu pakai namanya list view ya. Cuman itu sudah ditinggalkan karena list view itu nggak efisien. Nggak efisiennya di mana? Nah, jadi saya ceritain. Misalnya kan di sini ada berapa chat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chat ya, 11 pesan di sini ya. Ada 11 pesan di sini. Nah, kalau misalnya nih di pesan yang lama ini misalnya ya di sini itu kan bisa, kalau di WhatsApp itu kan bisa dihapus ya, pesan yang lama dihapus kan, terus nanti ada tulisannya ya this message was deleted kan gitu ya, ke update gitu loh. Nah kalau itu kita pakainya list view ya, setiap kali ada data yang berubah, entah di sini diupdate atau datanya di sini nambah atau ada yang berkurang ya, intinya kalau ada perubahan data itu nanti dia akan dirender ulang ya dari awal ya. Semua konten ya, seluruh konten yang ada di sini itu akan dirender ulang mulai dari pesan yang paling pertama ya. Nah bayangin kalau misalnya di WhatsApp itu chattingnya itu ada berapa ya, misalnya ada 100.000 data gitu misalnya ya, terus tiba-tiba ada chat baru masuk, nah berarti kan dia harus merender lagi ya 100.000 kali ya, itu ditambah satu yang baru ya, nanti kalau ada chat lagi dirender ulang semuanya ya. Itu kalau pakai list view, tapi kalau pakai recycler view itu yang dirender hanya yang berubah aja. Jadi kalau misalnya kita punya 100.000 data terus nambah satu, nah ya cukup yang baru aja dimasukin lagi gitu. Yang lama nggak akan disentuh. Demikian juga kalau misalnya di tengah-tengah ini ada chat yang dihapus ya. Di sini misalnya ada chat yang dihapus, nah hanya itu aja yang akan dirender ulang ya. Jadi chat yang lain itu tetap pakai yang lama. Gitu. Itulah kenapa recycler view lebih efisien ya dibandingin dengan list view. Oke, nah sekarang untuk yang hari ini kita akan coba bikin ini ya, tangga lagu ya. Seperti ini bentuknya. Bentuknya seperti ini ya, ada cover di sini, terus ada title di atas, sama ada ini judul penyanyinya ya. Nah, ini judul lagu, ini penyanyinya siapa gitu. Nah ini kan pakai list ya, ada tiga ya, ada tiga. Nanti kalau mau ditambah datanya lagi bisa nongol jadi 4, terus nambah-nambah terus ya gitu. Nah ini kalau kalian lihat sekilas memang agak lumayan panjang ya penjelasannya ya. Ya meskipun itu kelihatannya rumit, tapi sebenarnya nggak serumit yang dibayangkan ya. Makanya nanti saya jelasin pelan-pelan ya, step by step ya. Nah kalau mau bikin list itu langkah pertama apa yang harus dilakukan ya.
Nah, pertama kita harus bikin template-nya dulu. Ya, oh, ini saya bikin project dulu aja ya. Saya bikin project dulu. Resector view. Jadi langkah pertama itu kita bikin ini apa? Template untuk setiap item ya. Jadi kan di sini kita punya item nih, ada 3 item ya, contohnya di screenshotnya ini. Nah, satu item itu ya satu kotak ini ya. Jadi kalau saya tandain ya pakai kotak ini. Nah, satu item tuh ini loh yang saya kotakin ini. Nah, ini satu item ya. Satu item itu terdiri dari ada gambar, terus ada title sama ada penyanyinya. Nah, terus di sini kan diulang 3 kali ya, karena datanya ada 3 ya. Tapi sebenarnya template-nya tuh seperti ini, ada 3 komponen ya, gambar, judul sama penyanyi, gitu. Oke, nah sekarang kita bikin ininya dulu ya. Saya bikin layout baru di sini ya, saya kasih nama item song ya, item song ya. Ininya pakai linear layout aja. Nah, seperti ini linear layout. Nah, kemudian kita lihat ya strukturnya di sini pakai satu gambar di sebelah kiri, terus di sebelah kanan ini ada 2 item. Jadi sebenarnya ini dibagi di 2 bagian ya. Ini saya kasih warna merah ya. Sebelah kiri itu ini ya isinya gambar doang ya. Nah, ini terus sebelah kanan itu ada gambar sama ada judul sama penyanyi ya. Ini dibagi 2 kiri kanan. Nah, kalau lihat strukturnya seperti ini berarti kan sebenarnya kalau yang kotak biru ini layoutnya kan disusun secara horizontal karena itemnya dari kiri ke kanan ya. Ini item pertama, ini item kedua. Berarti di sini saya pakai linear layout yang ini saya ganti ya horizontal ya. Karena layoutnya dari kiri ke kanan ya. Yang kiri itu gambar, yang kanan ini ada 2 tulisan. Nah, yang kanan sendiri itu ada 2 item ya dari atas ke bawah, berarti ini dikasih linear layout lagi tapi tipenya vertikal gitu. Jadi saya siapin dulu aja linear layoutnya yang vertikal ya. Nah, ini jadinya ya. Gitu. Jadi ada linear layout horizontal, dalamnya ada linear layout vertikal. Nah, untuk yang gambarnya ya, gambar ini itu kita taruh di sini sebelum linear layout yang vertikal ya. Gambarnya ini pakai image view ya. Nah, di sini kan kalau kalian lihat ini naruhnya di mana kan bingung ya. Bisa meleset kalau kalian langsung taruh di sini, dia akan masuk ke dalam linear layout yang vertikal ya. Nah, lihat aja. Nah, ini kan kalau kayak gini salah ya. Padahal ini kan kita maunya kan dia jadi childnya si linear layout yang horizontal ya. Nah, mendingan kalian naruhnya di sini aja. Ini bisa digeser ya. Nah, begini. Seperti ini ya. Gitu. Strukturnya gini ya. Image view-nya ini adalah anaknya si linear layout yang horizontal. Nah, sedangkan linear layout yang vertikal itu di dalamnya nanti isinya adalah text view ya, 2 biji ya. Saya taruh di sini. Ini text view yang pertama. Ini yang kedua. Nah, terus kok tampilannya kacau, kok tulisannya nggak kelihatan. Nah, ini pasti ada yang match parent ya. Ada yang width atau height-nya match parent. Nah, itu kita benerin dulu ya. Nah, di sini kan kalau lihat strukturnya kacau ya. Nah, kita lihat dari atas. Nah, linear layout yang paling luar ini height-nya jangan match parent ya. Kalau match parent dia satu itemnya nanti akan full satu layar. Ya, padahal ini kan satu item ini kan nggak full satu layar ya. Satu layar ini bisa nampung berapa ya? Ya mungkin sekitar 8 item ya. Ya karena dia seperlunya aja. Nah, karena seperlunya kita ganti head-nya ini pakai wrap content ya. Terus untuk image view ini mungkin kita bikin ukurannya itu fix aja, mungkin misalnya 100 dp ya, 100 kali 100 ya. Nah, ini previewnya. Nah, ini sudah mulai kelihatan bentuknya ya. Ada foto, ada text view lagi ya. Lalu untuk yang apa namanya text view-nya ini oh mungkin ini dulu aja saya kasih padding dulu di sini ya.
biar agak rapi. Nah, jadi nggak terlalu mepet layar. Nah, terus di sini juga saya kasih padding ya. Oke, nah ini kan jadi agak rapi. Nah, terus untuk title, sorry, ininya dulu ya. Ini kan posisi tulisannya di nggak mepet atas, nggak mepet bawah ya, di tengah-tengah itu loh tulisan ini ya, di tengah-tengah secara vertikal ya. Berarti ini gravity-nya ya itu saya set center. Nah, supaya di tengah seperti ini. Nah, kemudian untuk text view-nya sendiri, yang text view yang atas ini kan untuk judul ya. Saya bikin supaya tebel ya. Saya bold. Kemudian untuk ukurannya saya naikin sedikit. Default-nya kan kalau nggak salah 12 SP ya. Saya bikin 18 SP ya. Sama ini jaraknya ya. Ini saya kasih margin top dikit aja ya. Mungkin 12 dp, kebanyakan ya, 8 dp. Nah, oke seperti ini ya. Ini template untuk setiap itemnya nanti ya. Kayak gini. Ya, sudah mirip kan? Jadi ada foto, ada judul, sama ada penyanyinya ya. Ini gitu. Itu step yang pertama ya. Bikin ininya. Oh, jangan lupa ini diganti ID-nya ya, karena nanti untuk ngeset gambar kan kita harus ngeset satu-satu ya, gambarnya harus di set, gambar yang benar, terus apa namanya, judulnya apa, terus penyanyinya siapa, itu kan harus dipasang satu persatu. Nah, ini kita harus ganti ID-nya. Pertama saya ganti image cover ya, karena ini kan untuk lagu ya. Ini cover fotonya gitu ya, image cover, IMG cover. Terus untuk yang text view yang atas ini tadi untuk title ya, jadi saya set TXW title ya. Yang bawah itu untuk penyanyi ya, berarti TXW singer ya, gitu. Oke, itu aja sih kayaknya udah cukup ya, kayak gini. Itu step yang pertama ya. Nah, step yang kedua adalah kita harus bikin modelnya ya, atau data kelasnya yang sesuai dengan data yang mau ditampilin di sini. Kalau di sini kan kalau kita lihat ada 4 elemen ya, ada 4 atribut ya, 4 parameter gitu. Yang pertama adalah cover. Ya, covernya kan beda-beda nih. Jadi harus disimpan kan datanya kan. Lagu yang paling atas nih covernya pakai cover apa, yang tengah pakai apa, yang bawah pakai apa, kan harus dibedakan. Ya berarti ini harus disimpan. Terus yang kedua adalah rankingnya. Nah, ranking ini itu juga harus disimpan ya. Ini sebenarnya data yang berbeda ya. Ranking sama judul lagu ini beda ya. Karena siapa tahu nanti minggu depan lagunya ini yang on the ground ini bisa jadi dia di ranking 2 atau 3 atau mungkin lebih di bawah lagi. Jadi ranking bisa berubah-berubah. Jadi ini kita harus pisahkan antara ranking sama judulnya ya. Berarti ada 2 item ya. Ada ranking sama judul. Nah, terakhir adalah penyanyi. Berarti totalnya ada 4. Ya, ada cover, ranking, judul sama penyanyi ya. Oke. Nah, waktu bikin kelasnya, ini kelasnya saya kasih nama kelasnya song gini ya. Saya bikin sebagai data kelas ya. Atributnya sendiri ada 4 tadi ya. Pertama ada mungkin saya bikin pertama judulnya dulu aja ya, judul lagunya ya, tipenya string, kemudian penyanyinya ya singer, saya pakai bahasa Inggris ya, tipenya string juga. Lalu untuk cover ya, ini tipenya integer ya, karena dia akan diambil dari resource ya, resource di sini ya, di drawable ini itu kan nanti yang dipakai adalah ID ya. Nah, ID-nya itu apa namanya, bentuknya integer ya. Oke, jadi ini di set integer ya untuk cover. Nah, yang terakhir ranking ya, ranking juga integer ya. Supaya nanti kalau misalnya nih mau disorting berdasarkan ranking gitu, dari ranking yang paling rendah atau ranking paling tinggi, nah itu kan gampang kalau pakai integer ya. Gitu. Nah, ini data kelasnya ya, gini doang. Gitu. Nah, kalau sudah, nah ini bagian yang paling susah ya. Kalau saya bilang ini bagian tersulitnya ya, yaitu kita harus bikin yang namanya adapter ya, kelas adapter.
Nah, kelas adapter biasanya namanya menyesuaikan dengan data yang mau ditampilin. Nah, ini kan yang ditampilin kan data song ya. Nah, kelasnya saya kasih nama song adapter. Ya, song adapter seperti ini. Nah, fungsinya song adapter buat apa? Nah, song adapter ini tujuannya adalah untuk jadi kan kita punya data nanti ya. Kita punya data lagu ya, entah diambil dari database atau dari API atau dari manapun. Yang jelas kita punya data dan kita punya template ya, template ini, template daftar lagu ya, bentuknya seperti ini. Nah, song adapter ini tugasnya adalah memasang data yang kita punya ya ke dalam ini ya, ke dalam template-nya ini. Termasuk menduplikasi template-nya ya sebanyak data yang kita punya. Jadi kalau kita punya datanya itu 5, berarti template ini akan dibikin sebanyak 5 kali. Itu adalah tugasnya si song adapter ya. Nah, sebenarnya semuanya itu berjalan secara otomatis ya. Nah, kita cuman perlu ngeset beberapa parameter aja, variabel aja ya sama function. Ya, itu ada beberapa yang harus di setting ya. Tapi basically sebenarnya semuanya berjalan secara otomatis gitu. Oke, nah jadi pertama-tama ini song adapter itu saya kasih konstruktornya itu ada yang namanya daftar lagu ya. Saya bikin tipe data namanya list song ya. Tipenya saya pakai release aja. Ya, jadi data lagu yang kita punya itu eh, ditampung ke dalam sebuah release ya. Jadi kalau kita punya 10 data ya ini di sini ada 10 data di sini ya di dalam release-nya ini. Gitu. Nah, release-nya ini menampung tipe data song ya. Song ini yang kita bikin tadi. Gitu. Jadi nanti di adapternya kita tinggal pasang aja datanya ke sini ya. Maka dia secara otomatis akan eh, mengolah list song ini ke dalam template-nya ini. Gitu. Tapi ini nggak sesimpel ini ya. Nah, yang namanya adapter itu dia harus merupakan turunan dari ini ya. Tadi kan kita pakai kelas namanya recycler view ya. Recycler view, tapi kan recycler view-nya belum nongol ya. Nanti kita baru pakai. Nah, di recycler view ini ada abstrak kelas namanya adapter. Nah, ini yang kita pakai ya sebagai super kelasnya song adapter ya. Nah, di sini adapter ini butuh satu template ya. Template di sini tipenya harus view holder namanya. View holder. Ada kelas view holder. Nah, kita harus bikin kelas view holder. Nah, kelas view holder itu fungsinya buat apa? Nah, jadi gini. Kan di sini kan kita punya satu item ya kan. Di sini ada life cycle-nya. Jadi kan kalau kalian punya list kontak atau list apapun itu kan biasanya bisa dipencet ya. Kalau dipencet nanti mungkin pindah ke halaman lain yang memunculkan detailnya, misalnya kayak gitu. Artinya kan dia punya siklus ya, punya life cycle. Nah, life cycle-nya itu yang bertugas menghandle adalah si view holder tadi. Gitu. Nah, itu dibutuhkan di sini. Jadi song adapter ini view holder-nya siapa gitu. Jadi view holder itu adalah kelas yang bertugas untuk mengatur siklus masing-masing item. Jadi kalau item ini dipencet sama ini dipencet kan hasilnya berbeda ya. Kalau ini dipencet ya nanti detailnya adalah detail lagu ini. Sedangkan kalau yang ini dipencet detailnya detail lagu nomor 2. Yang ini dipencet detailnya lagu nomor 3. Nah, itu kan semua diatur di view holder ya, bukan di adapter. Nah, di sini karena view holder itu hanya dipakai di adapter ini doang, maka kita bikin sebagai inner class aja. Jadi kita kan di sini punya kelas song adapter. Nah, di dalamnya kita bisa bikin kelas lagi ya, namanya song holder. Saya bikin di sini. Nah, ini bisa ya dilakukan seperti ini. Nah, song holder isinya apa? Nah, song holder itu kan dia siklus hidup dari sebuah view. Ya, ini kan kita punya satu view di sini. Ya, di dalam view-nya ini ada macam-macam komponen. Ya, tapi secara keseluruhan ini adalah sebuah view. Nah, maka di sini parameternya adalah view. Ya, V tipenya view. Nah, di sini view holder itu harus merupakan turunan dari recycler view, view holder. Ya, seperti ini. Dan view-nya, V-nya ini dikirim ke sini. Ya, gitu. Oke, nah di song holder ini kan kayak kalau kita di main activity kan kita masih ingat ya kalau kita punya edit text atau button itu kan kita harus deklarasikan komponennya di sini ya. Kita punya edit text password gitu kan kita harus find view by ID bla 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 itu ya.
Nah, di sini juga sama sebetulnya, kita harus find view by ID juga ya di dalam song holdernya ini. Nah, kita bikin fungsi baru aja ya. Saya kasih nama fungsinya namanya find view ya. Nah, di sini kan kita sudah punya view-nya ya. Di konstruktor ini kan sudah ada view-nya. Nah, sekarang kita cuma belum punya datanya aja. Nah, datanya diterima di sini ya, data lagunya ini. Gitu. Namanya song. Nah, cuman gini masalahnya. Di sini kalau misalnya nih kalian punya apa? Mau masang listener ya, event listener misalnya ada tombol, ada view-nya ini kalau dipencet bisa melakukan sesuatu itu kan butuh on click listener. Nah, on click listener itu kalau kita mau pakai variabel, variabelnya ini harus bertipe final ya. Sedangkan ini bukan final. Ya, antara final atau dia merupakan kelas variabel ya. Variabel yang dipunyai oleh kelas ini ya, atributnya si kelas ini. Nah, jadi di sini saya harus bikin duplikasi dari songnya ini ya di sini. Nilainya 0 ya. Jadi ketika apa namanya? Bind view-nya nih ngirim parameter song. Nah, di sini saya tempel ke sini this.song sama dengan song ini ya. This.song ini song yang atas ya. Sedangkan song yang ini itu yang sini. Jadi saya copy ke sini ya supaya bisa dipakai di uh, listener ya atau event handling. Ya, kalau nggak gini nggak bisa. Ya. Sebenarnya kan mungkin kalian mikir ya ini buat apa sih langsung aja pakai yang ininya aja gitu. Nah cuman memang nggak bisa aturannya begitu. Karena ya, event listener tuh dia kan bentuknya sebenarnya pakai interface ya. Interface tuh nggak bisa pakai variabel yang nilainya masih bisa berubah gitu. Kalau dia bukan merupakan ini apa namanya atribut dari kelas itu ya. Tapi kalau dia atribut dari kelas ini bisa ya bisa dipakai atau harus final ya atau konstanta antara itu pilihannya. Oke, nah ini kalau sudah, ini kan kita punya view di sini ya. Kita bisa pakai fungsi find view by ID seperti biasa gitu. Terus kita mau pasang apa aja nih? Kita mau pasang foto, pasang judul sama pasang penyanyi kan. Nah, kita pertama pasang judulnya dulu aja ya. Tadi tipenya text view ya. ID-nya tadi TXV title ini ya. Nah, seperti ini ya. Seperti yang biasa kita lakukan, terus kemudian kita panggil bagian teksnya, kita isi song.title misalnya ya. This.song.title. Nah, seperti ini apa ini? Oh, ini oke. Kalau yang di sini pakainya harus yang anu ya, yang konstan ini ya. Gitu, nggak bisa pakai yang distress ya. Kalau pakai ini apa? Yang simbol yang dolar ini loh. Oke. Nah, kemudian oh ini ada rankingnya juga ya. Di depan ada rankingnya. Oke. Jadi rankingnya formatnya pagar ya. Terus saya kasih dolar song.rank berarti ya. Oke, jadi pagar rankingnya misalnya 1, terus ini title-nya ya, judul lagunya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua ID-nya TXP singer ya. Saya set kalau ini langsung aja ya, song.singer gitu ya. Karena ini satu nilai doang. Kalau yang ini kan gabungan dua nilai ya, ada ranking sama title. Jadi saya pakai petik-petik ini. Tapi kalau cuma satu nilai langsung ditampilin ya gini aja ya. Oke, ini sudah. Nah, setelah yang berikutnya adalah gambar ya. Nah, gambar ini sama ini teman tipenya image view. Image view ya, ini salah. Oke, image view ID-nya tadi IMG cover ya. Nah, ini pilih yang ini set image resource ya. Gitu. Dapatnya dari song titik image cover ya. Gitu. Nah, kalau udah berikutnya adalah ini ya. Misalnya kita mau apa? Bisa kita pencet terus keluarin tulisan. Nah, kita bisa pasang on click listener ya di bagian view-nya. Ya, V-nya ini kita pasang on click listener ya. V-nya ini adalah ini satu item secara keseluruhan itu V ya. Kalau misalnya kalian hanya pengen misalnya covernya doang ya, kalau covernya dipencet itu bisa ngeluarin tulisan, nah berarti kita harus pasangnya di sini ya.
Nah, ini mestinya di copy dulu ya, ditampung dulu ke dalam sebuah variabel ya, image cover misalnya. Terus ini saya pindah ke sini ya. Nah, terus ini image cover. Terus kalau mau kita set image covernya itu kita pasang conflict listener ya bisa aja gitu. Nah, kayak gini. Nah, kalau saya pasangnya dengan cara begini, image cover conflict listener berarti ini hanya akan muncul tulisan kalau covernya dipencet. Tapi kalau tulisannya dipencet dia nggak akan ngeluarin apa-apa. Ya. Karena saya pasangnya di image cover. Gitu. Nah, tapi kalau saya mau pasangnya di satu item secara keseluruhan ya langsung di view-nya aja. Ya. Gitu. Jadi saya balikin ke yang tadi. Kita bisa langsung pasang di view-nya ya. Jadi langsung aja v set on click listener ya. Nah, di sini saya ngeluarin tulisan pakai toast ya. Nah, konteksnya itu kita bisa ambil dari V ya. V ini kan view ya. View ini kan dia pasti tahu ya yang manggil dia itu siapa itu. Jadi dia punya konteks ya. Konteks. Kemudian parameter yang kedua pesannya apa? Nah, misalnya saya munculin tulisan pesannya itu apa namanya? Penyanyinya ya strip ini ya. Oke. Lalu panjangnya ya, durasinya ya. Terus .show. Oke, ini kelas songholder ya. Isinya ya bertugas untuk masang datanya ya. Kita kalau misalnya kita punya view dan kita punya datanya mau dipasangnya seperti apa. Nah, itu kita ngaturnya di songholder ini ya. Gitu. Nah, kalau sudah bikin songholder, ini songholder bisa kita taruh di sini. Tadi kan ini masih kosong ya. Kita pindah ke sini ya. Songholder saya taruh sini. Nah, gini. Terus ini nah, kasih kurung buka tutup. Oke. Nah, ini kalau sudah, ya pastikan errornya hanya ada di bagian ini kelas song adapter. Nah, di sini masih error karena kita kan ini kan song adapter ini kan anu ya berupa interface ya. Kalau nggak interface ya abstrak kelasnya. Nah, di dalamnya ada beberapa metode yang harus diimplementasikan ya. Jadi ada beberapa metode yang harus diimplementasikan. Jadi kita tinggal klik aja yang garis merah ini, diklik. Terus ada lampu merah ini diklik. Nah, ada pilihan untuk implement members ya, diklik aja. Nah, ini ada 3 function yang harus diimplement. Nah, ini bisa dipilih semua lalu oke. Nah, ini akan nongol ada 3 function ya. Gitu. Jadi sebenarnya isinya simpel ya. Jadi function yang pertama ini kita disuruh menginstansiasi view holdernya ya, yaitu song holder ini caranya instansiasi gimana. Makanya kembaliannya berupa song holder ya. Terus yang kedua cara masang datanya gimana, terus yang ketiga jumlah itemnya berapa ya. Nah, untuk yang pertama dulu ya, untuk apa? Menginstansiasi songholder. Di songholder ini kan sebenarnya kalau instansiasinya ya tinggal ini aja ya, return songholder gitu ya. Nah, cuman parameternya dia ya songholder itu parameternya dia butuh parameter berupa view. Ya, view-nya sendiri diambil dari yang ini ya, view ini itemnya nih. Nah, berarti kan kayak yang udah kita pelajari kemarin kita butuh yang namanya layout inflator ya. Untuk mengkonvert XML-nya ini ke objek ya supaya bisa dipanggil di sini sebagai objek view ya. Kita di sini punya objek view ya kan. Nah, di sini kita bikin dulu objek view-nya seperti ini ya. Terus untuk bikinnya, mengenerate-nya kita butuh layout inflator ya. Sama kayak yang dipelajari waktu fragment kemarin ya. Kita pakai layout inflator. Nah, layout inflator itu kita nggak bisa langsung pakai, kita harus tahu dulu konteksnya siapa ya. From konteks. Nah, konteksnya kita bisa dapat dari ini parent ya dot context gitu. Nah, kalau sudah ini baru kita bisa panggil function namanya inflate ya. Inflate. Nah, inflate kayak yang kita pelajari kemarin ya di fragment. Itu pertama kita sebutin file XML yang mau di-inflate ya, yang mau di-convert itu yang mana ya. Ini saya panggil layout.itemSong namanya ya. Yang ini kan namanya item song nih.
file layoutnya ini. Ini saya taruh sini item song. Lalu parameter yang kedua adalah parent-nya siapa. Nah, parent-nya udah ada di sini ya. Pindahin aja ke sini ya. Terus parameter ketiga itu apakah dia akan di-set sebagai root? Jawabannya enggak ya. Kita set false. Gitu. Ini view-nya ya sudah jadi. Nah, kalau ini sudah jadi tinggal taruh sini. Ya, gini. Nah, ini selesai ya. Cuman gini doang. Ini implementasi yang pertama yang on create view holder ya. Nah, yang kedua adalah on bind view holder. On bind view holder itu jadi kita dikasih sebuah holder ya, tipenya song holder tadi sama posisi data. Data kita kan jumlahnya banyak ya. List song ini kan misalnya ada 100 data. Nah, yang mau di bind itu data yang mana gitu, yang posisi berapa. Jadi on bind view holder ini akan dipanggil oleh sebuah looping. Loopingnya tuh akan ngeloop data list song ini mulai dari awal sampai akhir gitu loh. Gitu. Jadi data list songnya ini apa namanya? Di loop ya, mulai dari indeks 0 sampai yang paling terakhir. Nah, setiap kali looping itu dia akan manggil ini on bind view holder. Ya, makanya di sini ada posisinya, indeksnya. Nah, ya di sini tinggal ini aja. Di dalam song holder tadi kan ini song holder ya. Ada kita udah bikin metode namanya bind view. Ya, dia nerima parameter berupa song. Ya udah tinggal ini aja di dalam holder kita panggil bind view ya. Nah, di sini kan kita dikasih posisi ya. Berarti kita bisa ambil dari list song ya. Itu apa namanya? Ada metode, ada langsung indeksnya jadi position. Nah, kayak gini. Jadi nanti tiap kali looping kan akan manggil on bind view holder ya. Si adapter ini tiap kali looping ya akan manggil on bind view holder. Nah, akan di looping list song mulai dari posisi 0 sampai yang paling terakhir ya. Nah, kemudian terakhir get item count ini untuk menyebutkan berapa jumlah data yang kita punya ya. Nah, ini tinggal saya kasih aja list song dot size ya. Udah selesai. Gitu. Jadi memang tugas dari song adapter ini secara keseluruhan adalah untuk memasang data ya. Jadi kalau kita punya data ya, data-data lagu begitu, terus mau kita pasang ke sini, itu tugasnya song adapter. Semua akan di handle di sini. Ya, caranya begini. Ya, jadi saya rekap lagi ya. Langkah pertama kita harus bikin song holder ya. Ini yang secara teknis akan masang datanya itu adalah si song holder ya. Terus kemudian kalau udah ini dibikin, udah kita pasang satu persatu, terus event handlingnya kita set satu persatu. Nah, kalau sudah, nah ini kita harus implement 3 metode ini. Miliknya song adapter yang pertama adalah untuk menginstansiasi song holdernya, caranya bagaimana, layoutnya pakai yang mana ya. Terus yang kedua adalah on bind view holder ini cara masang datanya bagaimana ya, datanya diambil dari mana, itu tugasnya on bind view holder. Nah, kalau yang get item count ini cuman balikin jumlah itemnya aja ya. Gitu. Barangkali kan bisa aja kalau misalnya nih kita punya data ada 100 ya. Ada 100 data, tapi kita yang mau ditampilin hanya 10 data terakhir. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, berarti kan yang harus diubah kan pertama ini ya. Ini kita nggak sesuai dengan yang size-nya, tapi kita langsung tulis aja 10 karena memang kita cuma mau nampilin 10 data terakhir ya. Nah, terus di bagian posisi ini ya kita harus ganti ya. Nggak langsung position ini, tapi size-nya dikurangi position gitu. Ya, jadi kalau posisinya kan posisinya pasti di loop-nya mulai dari 0 sampai 10 ya. Nah, kalau 0 berarti kan kita harus tampilin posisi yang paling terakhir, berarti kan ini ya, list song dot size, nah min position. Nah, ini kalau mau nampilin data dari belakang ya caranya begini. Ya. Maka hasilnya akan terbalik ya. Dan kalau kita set angka 10 di sini, maka yang ditampilin hanya 10 data. Gitu. Jadi kita bisa ubah-ubah sebenarnya ya parameter di sini. Kalau yang ini, yang on create view holder sih kayaknya selalu begini ya, cuman gini doang. Tapi kalau yang ini, nah ini bisa diubah sesuai kebutuhan ya, karena ya itu tadi kadang-kadang kita nampilin data tuh nggak semuanya gitu loh. Yang kita tampilin hanya sekian data aja ya, terus urutannya bisa ascending sama descending juga ya. Itu. Nah untuk yang song adapter kayaknya udah cukup gini aja. Oke, nah sebelum kita lanjut ini karena waktunya sudah mau habis ya.
Saya keluar sebentar terus kita langsung masuk lagi ya, supaya waktunya di extend. Oke, saya live dulu ya, langsung masuk lagi aja, linknya masih sama ya.